السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، وبعد. Ma'asyiral hadirin sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai penutup para nabi dan rasul. Ma kana Muhammadun aba ahad min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad alaihi salatu wassalam bukan bapak dari salah seorang anak di antara kalian, akan tetapi beliau Rasulullah dan penutup para nabi. Beliau penutup para nabi dan para rasul. Maka dengan datangnya Islam yang beliau bawa ditutup, dihapus semua agama-agama yang ada sebelumnya, sehingga Islam tidak mengenal istilah pluralisme, sekulerisme, karena agama-agama tersebut telah dihapus. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang hak adalah Islam. Artinya selain Islam batil. Oleh sebab itu yang mencari selain Islam sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, tidak akan dilihat, tidak akan dilirik, tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak di akhirat menjadi orang-orang yang merugi karena mati dalam keadaan kufur. Oleh sebab itu wajib bagi umat manusia seluruhnya secara kafah untuk beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wajib. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasrani." Tidaklah seorang di antara umat ini mendengar kedatanganku, apa yang aku bawa, baik dari kalangan Yahud ataupun Nasara. Thumma lam yu'min bima ji'tu bihi, kemudian dia tidak beriman kepadaku. Dia tidak mau percaya dengan aku. Dia tidak mau mengikuti jalanku. Illa kana min ashabin nar, melainkan dia tergolong penduduk api neraka. Artinya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan syarat masuk ke dalam surga. Dengan beragama sesuai dengan agamanya beliau. Artinya ikhwani afidakumullah, Islam ini merupakan agama yang sesuai pada setiap waktu,
pada setiap masa, pada setiap tempat, dan manusia manapun. Karena Islam indah, Islam sempurna. Bukan seperti perkataan manusia-manusia zaman sekarang, Islam yang diperintahkan untuk menyesuaikan tempat, Islam yang diperintahkan untuk menyesuaikan waktu, Islam yang diperintahkan untuk menyesuaikan manusia. Adalah perkataan batil. Kita yang harus mengikuti Islam, bukan Islam harus mengikuti kita. Segala sesuatu sudah dijelaskan dalam agama ini, tidak ada satupun yang luput. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan kenikmatan bagimu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam merupakan agama bagi kalian. Islam komplit. Di dalamnya terdapat ajaran akidah, ibadah, iman, akhlak, adab. Di dalam Islam kita diperintahkan untuk berkata jujur, berarti dusta haram. Dalam Islam kita diperintahkan untuk berlaku adil dan mengharamkan aniaya, kezaliman. Di dalam Islam kita diperintahkan untuk menepati janji, dilarang berkhianat. Di dalam Islam kita diperintahkan untuk menjalankan amanat dan tidak boleh melakukan kecurangan. Di dalam Islam kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua dan dilarang untuk durhaka. Di dalam Islam kita diperintahkan menyambung tali silaturahmi kepada keluarga, nasab, famili, kakak, paman, bibi, dan dilarang untuk memutus hubungan di antara mereka. Di dalam Islam kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga dan dilarang untuk memberikan kejelekan kepada mereka. Dan. Nah, pada zaman sekarang ini muncul, ikhwani hafizakumullah, fenomena yang amat sangat berbahaya. Kaum muslimin yang cinta, yang senang untuk mempelajari Islam di negeri di mana negeri tersebut membenci, memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Belajar Islam ke negeri barat, dapat apa? Berangkat ke Amerika, Kanada, Eropa, Australia, dibuka beasiswa besar-besaran, diberikan dana, fasilitas, kemudahan, mendapatkan gelar yang mentereng. Chicago University, Melbourne University, McGill University, University of Leiden, program studi Islam, Religious Islamic Studies, dibuka besar-besaran. Akankah kita mengambil Al-Quran dan As-Sunnah dari mulut-mulut sekuler? Apa yang terjadi? Pulang dari sana dalam keadaan skeptik. Berbagai macam keraguan-raguan di otaknya. Ragu kepada Al-Quran, ragu kepada kalamullah, ragu kepada kenabian Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau sudah seperti ini, mereka akan berbuat kerusakan lebih banyak daripada maslahatnya. Karena musuh-musuh Islam menginginkan kaum muslimin menghancurkan syariat Allah Subhanahu wa taala dari dalam. Musuh dalam selimut.
Pulang dari sana, sudah disiapkan tempat-tempat yang strategis. Terlebih lagi di institut-institut Islam di negeri ini. Kemudian mengajar. Kira-kira apa yang akan disampaikan? Kata pepatah Arab, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu, bagaimana dia akan bisa memberi? Dia punya ilmu. Bagaimana dia akan bisa memberi? Sehingga apa? Yang disampaikan kerancuan, syubhat, penyimpangan, kesesatan, ketergelinciran di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak heran. Kemudian keluar dari mulut-mulut mereka statement-statement yang berbau kontroversi. Dan pada zaman sekarang begitu mudah. Tidak punya malu, terang-terangan. Beberapa waktu yang lalu membuat disertasi sarjana, gelar doktor yang ditulis hubungan non-marital. Indah, bukunya ilmiah. Seolah-olah judulnya bagus, indah. Ya, memang dibungkus seperti itu. Kalau dikatakan zina halal, selesai, nggak ada orang mau ngelihat, nggak dibaca bukunya. Tapi dibungkus rapi dengan kata-kata yang indah, so ilmiah, hubungan non-marital. Bahasa lepasnya, hubungan seks boleh. Kalau orang kafir yang mengatakan seperti itu, selesai permasalahannya mudah. Tapi mengaku sebagai intelektual muslim, cendekiawan Islam, maka ini sebuah musibah. Namanya bahkan pakai menggunakan bahasa Arab. Dikemanakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra yang antum semuanya hafal? Wala taqrabu az-zina. Jangan kalian mendekati perzinaan. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Zina ini keji dan jalan yang kotor. Pencampuran nasab. Tidak tahu siapa bapaknya. Kehinaan. Hancurnya rumah tangga dan keluarga. Sumbernya penyakit HIV dan AIDS. Jalan yang jelek dan kotor. Ini perzinaan. Dan saya pun meyakini kalau orang yang menulis punya putri, kemudian datang temannya menjemput putri dia dari kalangan lelaki, hidung belang, buaya darat, kucing garong, kemudian putrinya balik dalam keadaan hamil. Kalau dia masih memiliki sedikit hati, tidak akan ridha dengan perbuatan itu. Seorang muslim tidak akan ridha dengan perbuatan itu. Tapi ketika hawa nafsu sudah diikuti, akan menutupi dari kebenaran. Ini akibatnya. Jangankan manusia, ikhwani afillakumullah, binatang pun mengutuk perbuatan zina. Binatang. Dalam Sahih Bukhari kata Amr ibn Maimun rahimahullah, "Ra'aitu fil jahiliyah, aku melihat pada zaman jahiliyah, sebelum datangnya Islam." Dalam riwayat yang lain, fil Yaman, di negeri Yaman. Qiradah. Ijtama'at alaihi qiradatun. Aku melihat pada zaman jahiliyah, kera wanita dikerumuni oleh kera
lelaki jantan. Qad zanat. Kera betina tadi telah berzina. Dalam jalur yang lain, dengan kisah yang sedikit panjang, kera wanita ini punya suami. Tidur bareng. Suaminya memejamkan mata. Datang kera yang lain, jantan. Digoda. Sehingga kera betina ini bangkit dari pelukan suaminya. Keluar bersama kera yang lain dan berzina. Setelah berzina balik ke pelukan suaminya dan sang suami mencium bau kera yang lain. Suami pun bangun, marah. Maka dipanggil kera-kera jantan, dikerumuni kera betina tersebut. Farajamuha. Maka kera betina ini pun dirajam. Kata Amr ibn Maimun, farajamtu ma'ahum. Aku pun rajam bersama mereka. Artinya kera tahu mengutuk perbuatan zina. Orang yang akan mengambil gelar doktor mengatakan zina ini halal. Yang lebih parah, yang menguji 9 profesor. Memberikan ACC, disertasi bagus. Artinya kera masih lebih pintar daripada mereka. Kera masih terjaga berarti fitrahnya daripada orang-orang yang memiliki gelar-gelar tersebut. Dan sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif. Akan ada di antara umatku suatu kaum yang mereka akan menghalalkan khamr, mereka akan menghalalkan zina, mereka akan menghalalkan sutra wal ma'azif, alat-alat musik. Ini 14 abad yang lalu Nabi SAW sudah menegaskan akan ada di antara umatku orang-orang seperti ini. Mereka akan menghalalkan di antaranya zina. Tapi dirubah bahasanya menggunakan istilah-istilah yang orang mungkin tidak paham. Tidak langsung cekat membaca. Dan ini sudah biasa. Supaya melegalkan kebatilan mereka. Tapi kaum muslimin punya kaidah al-ibra bil haqa'iq la bil alfaz. Segala sesuatu itu dilihat hakikatnya, bukan dilihat lafadznya. Betapa banyak orang zaman sekarang mengganti lafadz khamr dengan nama-nama yang lain. Tidak dikatakan itu khamr, tidak dikatakan itu minuman keras. Dan Nabi SAW pun telah mengatakan la ya'tiyanna 'ala nasi zamanun yashrabuna al-khamra wa yughayyiruna ismaha. Mereka akan meminum khamr dan mereka akan mengganti namanya. Sama seperti ini, zina diganti dengan hubungan non marital. Orang nggak paham. Ini satu. Kemudian muncul lagi beberapa waktu yang lalu pahlawan kesiangan, mimpi di siang bolong sambil mengatakan bahwasanya agama merupakan musuhnya Pancasila. Tentu yang dimaksud adalah agama Islam karena mayoritas di negeri ini. Agama musuhnya Pancasila. Saya memang masih muda. Saya kelahiran 1985, umur masih 35 tahun. Walaupun saya tidak menyaksikan, tapi kita membaca sejarah.
bahwa negeri ini tidak akan merdeka. Negeri ini menjadi sebuah negara yang berdaulat, bersatu. Kemudian merdeka dengan menggunakan Allahu Akbar. Dengan takbir. Artinya kaum muslimin berjasa besar. Karena mereka lah yang berjihad. Melawan para penjajah. Artinya yang memerdekakan negara Indonesia adalah orang beragama dan agama itu adalah Islam. Kalau bukan karena kaum muslimin mungkin sampai sekarang kita masih kerja rodi. Gak bisa kita belajar dengan nikmat dan tenang. Agama adalah musuh Pancasila. Padahal di sirah pertama disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira agama mana yang punya Tuhan Esa? Islam tidak kenal Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Hanya agama Islam yang berhak. Artinya ketuhanan yang Maha Esa adalah bagi kaum muslimin. Berarti Pancasila bagi mereka. Bahkan pada Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dibacakan rumusan sila sesungguhnya sebelum dirubah yang berbunyi ketuhanan Maha Esa dan berkewajiban untuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Allahu Akbar. Ini rumusan pertama di Piagam Jakarta dibacakan 22 Juni 1945 ditandatangani oleh Bung Karno. Ketuhanan yang Maha Esa dan berkewajiban untuk menjalankan syariat Islam kepada pemeluknya. Dan salah satu di antara anggota BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, salah satu anggotanya adalah orang Kristen, Nasrani, tidak keberatan dengan sila yang pertama ini. Sama sekali tidak menolak. Karena dia tahu 90% pada saat itu kaum muslimin. Artinya mereka berhak. Mereka mayoritas. Mereka berjasa terhadap kemerdekaan negara. Yang kemudian setelah itu dirubah. Digantikan ketuhanan yang Maha Esa. Ini muncul anak cucu Pancasialis pembohong. Pengkhianat yang tidak mengikuti keinginan perumus pertama. Yang menafsirkan Pancasila dengan pemahaman liberal, sekuler, plural. Mereka adalah kaum oporonim yang siap untuk menjual bangsa ini kepada kepentingan pribadinya. Mengatakan bahwasannya agama musuh besar Pancasila. Anda beragama apa? Apapun alasan, baik itu untuk radikal. Karena yang mengatakan seperti ini berarti keinginannya supaya berperang antara agama dengan negara. Maka andalah teror. Andalah teroris. Andalah radikal. Ditambah lagi setelah itu konstitusi harus berada di atas kitab suci. Artinya undang-undang manusia ini harus berada di atas Al-Quran. Ini perkataan kufur. Konsensus para ulama sepakat. Orang
yang menyamakan hukum Allah dengan hukum manusia. Dianggap sama. Kufurlah dia. Berarti Anda menganggap tanda tangan manusia di dalam pembuatan undang-undang sama dengan Al-Quran. Artinya Anda menyamakan makhluk dengan Khalik. Manusia dengan Sang Pencipta di dalam pembuatan hukum. Ini kekufuran. Ini menyamakan. Lah bagaimana orang mengatakan bahwasanya undang-undang, konstitusi di atas kitab suci. Artinya lebih afdal, lebih baik daripada Al-Quran. Ini kekufuran di atas kekufuran. Anda mengatakan bahwasanya hukum yang engkau buat, yang engkau tanda tangani, engkau sahkan lebih baik daripada kalamullah, lebih baik daripada hukumnya Allah, lebih baik daripada Al-Quran. Ini kekufuran ya ikhwani, hafizakumullah. Dan yang seperti ini ingin dijadikan sebagai qudwah, suri tauladan yang baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memutus lidah-lidah mereka yang senantiasa melecehkan agama dan syariat Islam ini dari dalam. Kita teringat dengan sebuah pepatah Arab yang mengatakan idza kana al-ghurabu lahu dalilan. Kalau burung gagak yang kamu jadikan sebagai panutan. Idza kana al-ghurabu lahu dalilan yamurru bihi ala jifil kilabi. Engkau akan dibawa menuju ke bangkai-bangkainya anjing. Kata pepatah Arab, idza kana al-ghurabu lahu dalilan, kalau seandainya burung gagak engkau jadikan sebagai panutan, suri tauladan untuk diikuti, untuk ditaati, dijadikan sebagai cermin, panutan, yamurru bihi ala jifil kilabi, engkau akan dibawa yang namanya burung gagak kepada bangkai-bangkainya anjing. Dan betapa banyak pada zaman sekarang, terlebih lagi di negeri kita Ibu Pertiwi, gagak-gagak yang memiliki banyak titel yang mereka sekali lagi merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa berjalan di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada pemerintah kaum muslimin. Karena di antara salah satu manhaj ahli sunnati wal jamaah mendoakan pemerintah dengan kebaikan. Karena kebaikan mereka merupakan kebaikan bagi negara dan masyarakat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada pemerintah kita teman-teman yang mampu untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Allahumma waffiq wulata umurina bima fihi salahul ibadi wal ibad warzuqhum bitanata salihata allati ta'muruhum bil ma'ruf wa tanhahum anil munkar innaka waliyyu dhalika wal qadiru alaih. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.